Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa ulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jami'iyah tahlil ar-rahmah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan ini berlanjut hingga kita bisa mendapatkan daripada husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bacakan Yasin dan tahlil yang ditujukan kepada keluarga daripada Bapak Lambang. Semoga bacaan Yasin dan tahlil tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ahli kubur daripada Bapak Lambang diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga serta daripada keluarga kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini adalah malam yang spesial. Setelah kita menghormati daripada bulan kelahiran Nabi, di malam hari ini adalah malam daripada bulan dilahirkannya waliullah yaitu Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu saya di malam ini insya Allah akan membahas sedikit manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan Fatihah terlebih dahulu, khususnya untuk kita berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan berkah daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa usuli wa fuduli wa hubbi wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan ada di bulan Rabiul Tsani. Dikatakan tepatnya tanggalnya tanggal 11. Tahunnya yaitu di tahun 470 Hijriah atau berketepatan dengan 1077 Masehi. Itu kelahiran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dilahirkan ada di sebuah daerah yaitu ada di Irak. Dikatakan oleh para ulama sekitar 40 km ada di selatan daripada kota Baghdad. Lek sampean Semarang Baghdad ngidul didik, lek ka urung ngekon kudu terus. Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal sama bulannya, ada di bulan Rabiul Tsani. Tapi tanggalnya di sini dikatakan tanggalnya yaitu ada di tanggal 10. Tahunnya 561. Berbicara masalah Syekh Abdul Qadir Jailani, saya dulu masih kecil itu awalnya tidak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa. Cuman pernah dengar daripada di musola-musola dibaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terusannya Syekh Abdul Qadir Waliullah. Itu sering di desa-desa itu sering dibaca. Awalnya dengar aja, cuma tidak tahu. Setelah daripada masuk di madrasah, ada salah seorang guru saya bercerita. Ceritanya itu sangat menarik. Di antara cerita tersebut yang membuat saya terkagum kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, guru saya itu cerita bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah didatangi oleh seorang perempuan yang anaknya meninggal, dan itu adalah anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Sehingga datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Lalu apa sampai telepon aku?" "Enggak, Syekh. Kata orang-orang itu sampai ini wali Allah. Saya minta tolong hidupmu lagi anak saya." Tidak main-main, berat ini Pak. Insya Allah sama mungkin Syekh Abdul Qadir namanya sama, insya Allah gak kira tidak mungkin akan bisa niru Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani kelihatan ibunya itu sangat kasihan. Sudah, waduh kok rotok mokso. Sudah sama Syekh Abdul Qadir Jailani dikejar tuh malaikat Israel. Malaikat Israel dikejar.
Setelah dikejar kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai malaikat, aku minta satu. Anak daripada ibu yang datang kepada aku sampai lepas no, supaya anak itu hidup. Tak bisa Syekh Abdul Qadir, ini adalah perintah Allah. Kalau sudah waktunya meninggal ya wes tukaran, Pak. Malaikat tukaran Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa? Ruh yang dipegang oleh malaikat Israil lepas. Akhirnya semua yang mati di hari itu yang bersamaan dengan anak daripada ibu yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani hidup lagi, semuanya hidup. Ini berkat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir gak teguan. Kalau memang termasuk daripada sifatnya wali, itu mesti gak tegaan ketika melihat orang yang minta bantuan. Itu yang membuat saya sangat tertarik kepada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika masa kecilnya masih balita, Syekh Abdul Qadir Jailani memang disusui oleh ibunya sendiri. Syekh Abdul Qadir Jailani punya ibu solihah yang bernama Fatimah. Disusui. Cuman anehnya ketika sudah masuk bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani gak mau daripada nepek kepada ibunya. Gak gelem. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dapat pantauan khusus, bantuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani mulai bayi poso. Masuk bulan Ramadan gak pernah gelem ketika ditetei. Bahkan itu menjadi tanda. Ketika terjadi mendung di bulan Ramadan, ini wis Ramadan apa turun? Dilihat, Syekh Abdul Qadir Jailani nyusu berarti turun Ramadan. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani gak nyusu berarti hari itu adalah termasuk daripada bulan Ramadan. Ini keramatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang turunan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan nasabnya Abdul Qadir Jailani bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jaul bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti. Artinya Hasan As-Sibti itu adalah Sayyidina Hasan yang menjadi cucu Rasulullah. Jadi jalurnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi ahlul baitnya Nabi itu lewat Sayyidina Hasan. Kalau yang banyak di Indonesia ahlul baitnya Nabi itu lewat jalur Sayyidina Husain. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani lewat jalur Sayyidina Hasan. Kemudian dikatakan ketika beliau masih usia kanak-kanak, beliau sangat semangat di dalam mencari ilmu. Bahkan dikatakan qad nala qistan min ulumi syari'ati fi hadasati sini ala aidi afradi min usratihi. Beliau telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada ilmu agama di usia yang sangat muda, dan itu terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani belajar kepada keluarganya. Karena memang tidak ada yang namanya wali itu bodoh, gak ada. Mereka ini kalau wong gak ngerti apa-apa diwalikno, iki sing bodoh iki sapa. Mereka ini gak ada ceritanya wali bodoh, gak ada. Karena memang walinya Allah itu adalah mesti orang yang sudah mengetahui ilmu syariat. Andai kata bodoh kok diangkat jadi wali, mesti jadi orang alim. Gak ada wali gak iso apa, gak ngerti ilmu agama, gak ada ceritanya. Kecuali di wali majdub. Di wali majdub sudah tidak ada hubungnya. Wali majdub itu walinya Allah yang tidak boleh ditiru. Tapi perlu diketahui pangkat tertinggi kewalian yaitu wali yang lurus ada di jalan syariat. Karena selain mendapatkan cinta dari Allah, akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala berkat banyaknya manusia yang ikut daripada ajarannya yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini dikatakan termasuk kehebatan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, diceritakan dulu ada seorang rohib itu kiainya wong Kristen, apa namanya? Pendeta. Ada seorang pendeta ini berniat ingin masuk Islam. Cuman bingung. Nang sapa aku masuk Islam? Ternyata ketika punya kerentek, pendeta tersebut punya kerentek ingin masuk Islam, si pendeta ini mimpi malamnya.
Mimpi ketemu Nabi Isa. Mantep kan Pak Angus. Mimpi Nabi Isa. Mantep. Akhirnya kata Nabi Isa apa? Wahai pendeta, jika kau ingin masuk Islam, masuk Islamlah kepada ala yadi khairi ahlil ardi. Masuk Islamlah di tangan manusia yang terbaik ada di bumi sekarang. Apa? Kata Nabi Isa tersebut, pergilah kamu idhab di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pergilah kamu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena fahuwa khairu ahlil ardi fi hadzal waqti. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah manusia terbaik ada di bumi, yaitu ada di tahun ini. Di masa tersebut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah manusia yang terbaik, sehingga rohib atau pendeta tersebut masuk Islam ada di tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara sifat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadikan beliau mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Ini kalau orang-orang yang sering baca manaqibnya, karena saya punya kitab ini, saking cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sampai saya punya dua. Sebenarnya ada lagi yang lebih besar, ini nama syarat daripada manaqib yang sering dibaca, yaitu manaqib Al-Burhani. Ini caranya, dicarai oleh Kiai Nawawi Banten. Kemudian di rumah itu ada Bahajatul Asrar, itu lebih tebalan lagi. Cerita mengenai manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara sifatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di sini dikatakan karena la yu'addimul aghniya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah menghormati orang karena kekayaannya. Jadi di mata beliau manusia itu sama. Melarat, ambil, sugih itu bodoh. Cuman yang sekarang banyak orang yang salah sudah. Lek diundang wong gak duwe gak teko. Lek diundang wong sugih jam itu undangane setengah itu wis teko di. Iki salah. Yang itu Syekh Abdul Qadir Jailani berarti. Kalau itu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dikatakan la yu'azzimul aghniya. Beliau tidak pernah mengagungkan orang kaya karena kekayaannya. Wala yaqumu li ahad minal umara. Bahkan dikatakan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah bangun karena kedatangan seorang pejabat. Wala arkanud daulah atau seorang menteri. Cucuknya presiden tuh saya teko gak tangin dah. Untuk menampakkan kepada orang fakir bahwasanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani benar-benar ada di dalam syariat, yaitu tidak memuliakan orang karena pangkat, tidak memuliakan orang karena harta. Sehingga ya apa? Ya memang anjuran sebenarnya sih kalau jadi ustaz, jadi kiai, ketika ada pejabat ya dihormati. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dikelabui sama Syekh Abdul Qadir Jailani, diakali. Jadi ketika kelihatan pemerintahan, entah itu presiden atau menteri atau yang lainnya datang kepada beliau, ketok diatoi, beliau masuk ke rumahnya. Melfudisi. Setelah orangnya duduk, pejabatnya duduk, menterinya duduk, presidennya duduk, baru Syekh Abdul Qadir Jailani keluar lagi. Kenapa? Supaya beliau tidak sampai bangun karena menghormati daripada pejabat. Ini saking menjaganya beliau terhadap perasaan orang yang tidak punya. Di antara ke rumahnya, biasanya senang lihat orang keramat di rotok senang ya. Bahkan kadang-kadang kita juga kepingin keramat. Apa keramat itu sih? Keramat itu adalah sesuatu yang di luar batas manusia biasa yang terjadi kepada seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah kepada Allah. Syaratnya orang soleh, orang baik. Kalau yang punya kekeramatan di situ bukan orang soleh, wong nggak tahu sholat, kok sakti, itu duduk keramat. Itu namanya istidraj. Gak tahu sholat, iso ngawang. Ojo ketun, ya manuk lo bendino ngawang. Lah buru, jadi bodoh mana bendino ngawang. Kelihatan orang nyelam mulu di air di situ berjam-jam. Iwak mulai biye. Itu ya, gak usah heran. Kenapa? Yang jadi istimewa dari manusia itu ketika manusia mau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika lurus di jalannya syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kok mempunyai kelebihan, itu dinamakan karomah. Apa di antara keramatnya beliau? Di antaranya yaitu pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seorang perempuan.
seorang perempuan ini datang membawa anaknya. Kenapa? Karena sudah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang hebat, sudah mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang istimewa, akhirnya ingin supaya anaknya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibawa anaknya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, si anak diperintahkan untuk mujahadah. Apa mujahadah itu? Riyadhah kata orang sekarang. Belajar untuk mendidik hawa nafsunya. Sudah ditaruh di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bahasa no sekarang di mondokno nek Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah ditaruh Syekh Abdul Qadir Jailani, beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun mungkin datang itu si ibu ke tempat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang ke tempat Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata apa? Fara'athu yauman nahilan ya'kulu min hubzis syair. Ternyata setelah disambangi anaknya yang dulu ketok ganteng berisi, saya kira cok kurus. Anaknya rotok gurusan. Apa? Di omahnya dituruti kabeh. Ngombe susu mungkin, roti enak-enak, panganan sak maceme. Iki ndak digoman tahu ambek tempe. Pol-polo terong. Sudah, ternyata anaknya kurus. Yang namanya ibu nggak tega. Ini biasa sudah ya. Di waktu belajar, biasanya anak itu kalau di mondokno yang nggak kuat nangis biasanya memang ibunya. Kenapa? Jangan dipaedu. Itu memang dijelaskan oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi di dalam kitabnya. Kenapa kok seorang ibu itu biasanya lebih seakan kepada anaknya? Itu memang sudah menjadi tabiat perempuan. Kenapa? Bukan tidak ada alasannya. Karena asal usul daripada anak itu kalau laki-laki tempatnya ada di sulbi, ada di tulang punggung. Itu tempat daripada spermanya orang laki-laki. Kalau perempuan taroib itu di sebelah dada kiri. Kata para ulama, kata Syekh Mahfud At-Tirmizi, taroib itu dekat dengan hati. Mergane anak itu sangat diabuti oleh ibu. Bapak anak itu ibu jadinya cekapok. Ibu gak tega, Pak. Oh, ya selain ibunya mengandung 9 bulan, karena memang itu faktanya. Karena asal usulnya memang dekat dengan hatinya ibu. Beda dengan bapak, karena asal usulnya ada di tulang punggung. Kak pati kereken. Ya bahkan sing naudzubillah sing rocok gak tepat pisan ya engko ilang gawe maneh. Jadi ki lak tambah gak dapat model koyo ngono. Gak bener ndak. Kalau ibu gak iso karena selain 9 bulan membawanya memang asal usulnya itu ada di taroibnya, ada di dekat daripada hatinya. Sehingga yang namanya ibu mesti banyak kepikiran kepada anak-anaknya. Ketika didapati anaknya kurus, protes. Ibu protes, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa anakku kok tambah kurus? Ketok anak mangan roti kering, hanya makanan-makanan biasa. Ternyata ketika menghadap daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, kelihatan Syekh Abdul Qadir Jailani mangan pitik sing wis mateng. Kalau dibahasakan sekarang mungkin ayam panggang. Cuman di sini ayamnya di sini pakai gua, berarti ayam opor. Opor ngono bahasa ya mungkin ya. Ayam opor ngono. Sudah matang, enak Syekh Abdul Qadir Jailani makan pitik. Dari ibu nih, yo kabeh anakku kurus. Makan tempe tahu tok. Syekh Abdul Qadir Jailani mangane pitik daging-dagingan tok. Yo enak aja di Syekh Abdul Qadir Jailani protes. Si ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa nih Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok enak sampean Syekh Abdul Qadir ya? Mangane pitik, anakku mangan tempe. Jadi mangan tempe tahu. Ambil mences ya kurus anakku. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika diprotes yang seperti itu, beliau mengumpulkan daripada tulang belulang ayam yang dimakan. Tulangnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, beliau menyatakan, "Qumi biidnillahi alladzi yuhyil idhama wa hiya ramim." Wahai tulang, berdirilah kamu, bangunlah kamu dengan izin Allah.
Allah yang telah menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Sudah, bangun lagi. Faqamat dajajatan sawiyah. Maka si tulang belulang tersebut berdiri menjadi seekor ayam yang tegak. Artinya tegas urip maneh. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada si ibunya, faqala laha idza sara ibnuka hakada falyakul ma syaa. Wahai ibu, lek wis anakmu iso model koyo aku ngene, sakarepe kate mangan opo, anakmu sik gurung iso. Belum disulap gak iso, ya wis mangan tempe tok dhisik. Wis iso koyo aku sakarep. Itu artinya apa? Orang itu kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gak ada masalah untuk menikmati daripada makanan-makanan yang memang dihidangkan, karena memang yang dimakan oleh para walinya Allah itu tidak menjadikan walinya Allah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sekaligus biar dapat ilmu dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya bawakan kalam hikmahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena di kitab ini ditulis ada 200 lebih. Cuman di Bahjatul Asrar yang kitab yang tebalnya lagi itu ada 500 lebih kalam hikmah. Apa kalam hikmah itu? Yaitu nasihat yang sangat berarti. Bagian ulama menyatakan kalam hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Karena orang-orang dulu itu memang giat. Setiap daripada ucapan orang soleh itu tertulis. Sekarang holnya yang datang dari penjuru seperti yang ada di Pasuruan, mana kalam hikmahnya? Pationo, saya dapat dari guru saya yang dapat dari kalam hikmahnya Kiai Abdul Hamid. Di antaranya apa yang saya ingat cuma satu, mantarokal ada wajib alaihi santab jadi ikono ya. Barang siapa yang kurang ajar ya dikaplok ae ya ikono. Itu katanya dari Romo Kiai Hamid. Cuman berhubung ada yang nulis, ya banyak yang hilang, banyak yang nggak tahu. Kalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang nulis, sehingga walaupun sudah ratusan tahun kita masih bisa tahu. Di antaranya apa? Kalam hikmahnya beliau di sini yang saya tulis, kullu man lam yuqaddimin niyyah qablal amal fala amalalah. Setiap manusia yang tidak mendahulukan niatnya sebelum beramal baik, maka fala amalalah, maka amalnya tidak akan diterima. Oleh karena itu kita dianjurkan setiap mau berbuat apa, tata dulu niat kita supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mau berbuat sekecil apapun. Bahkan seperti apa? Kalau saya dulu saya ngaji itu seperti orang yang nyapu di jalan, bersihkan di jalan. Sering disampaikan sampai dibersihkan di jalan, niatkan bukan cuma bersihkan jalan, tapi saya niat untuk membersihkan hati saya. Itu berpengaruh. Setiap kelihatan ada yang ganggu di jalan, terus bersihkan jalannya, niatkan saya untuk membersihkan hati saya. Insya Allah akan mempunyai hati yang bersih, hati yang tidak berpenyakit. Maka ketika mempunyai hati yang bersih, disitulah akan menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa, kalau ada yang bersahabat, walaupun tidak berkenaan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani atau dengan keseharian kita mau, itu tidak kita dapat barang. Oh bagus, nanti diperlukan. Oh gini, berarti satu pertanyaan dari saya. Wakilan. Daripada yang tanya ya. Saya ingat tadi Syekh Abdul Qadir ini menghidupkan kembali anak sekolah itu. Sementara sekarang Syekh Abdul Qadir ini sudah tidak ada. Ketika ada yang mati, ya, ada yang hidup lagi. Nah, itu sakit saya gitu. Ingat-ingat mati. Orang sakit itu nggak ingat mati. Kalau sudah waras ini lupa lagi. Ya. Yang saya tanyakan, terkadang orang sakit itu karena sakit, apalagi orang yang sudah berjuang, itu
sering dan banyak terjadi meninggalkan sholatnya. Sementara sholat itu kan wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau puasa orang tak kuat, itu bisa digantikan dengan video. Tapi kalau sholat itu harus berbagi untuk menyelesaikan kewajiban itu. Dan yang sering ansapkan ini berada orang tua yang sakit itu si anak ini tidak menghitung mulai kapan ayah sakit dan ibu sakit. Dan ketika meninggal tidak ada, karena tidak ada wasiat untuk bayar sholat itu mulai bulan ini sampai bulan ini. Kadang itu tidak seperti itu. Dan kewajibannya, saya tanyakan, kewajiban siapa menggantikan sholat orang tua yang sudah meninggal? Kalau tidak ada wasiat tetap wajib. Ya. Nah, kita orang tua itu terkadang memang kalau orang sakit memang wajib untuk menulis wasiat. Wasiat wasiat apapun wasiatnya, agar supaya anak mengerti apa yang belum dikerjakan sama orang tua. Kemudian Pertanyaannya setengah curhat tuh. Ya, iya wis. Sebenarnya sholat itu memang hal yang wajib dikerjakan untuk setiap orang muslim. Tidak ada yang menjatuhkan daripada kewajiban sholat kecuali satu. Apa? Manusianya saya hidup, tapi sholatnya gak wajib. Kalau jenengan burung ke monggo. Apa? Dan manusia sehat mungkin, tapi gak wajib sholat. Tapi kalau masih akalnya masih ada, tidak ada jatuh kewajiban sholat. Cuman di sini banyak orang yang kadang teledor dari yang sakit dan dari keluarga. Oleh karena itu tidak ada yang menyarankan kalau sakit jangan sholat. Sholatlah semampunya. Itu yang harus, karena banyak orang yang lupa. Ya apa terus, tidak bisa kecetin, tidak bisa wudhu, tidak boleh kena air, tayamum. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, turu miring, gak iso turu miring, melumah, gak iso melumah, ketap-ketip dok, gak iso ketap-ketip dok, memikirkan hatinya seperti orang yang sholat. Gak iso, disolati. Terus gak iso, ya disolati. Nah, pertanyaannya tadi, bagus, apa kewajiban siapa? Ya kewajiban yang sakit sebenarnya. Kenapa gua harus ditinggalkan sholatnya? Kerjakan semampunya. Ini, saya pernah lihat videonya Habib Abdurrahman bin Husain Ba'alika Sedang. Beliau masuk rumah sakit ibu, sholat kok. Ini Allah, semampunya gak iso rukuk, cuma ngene tok diglutok sujudin, diglutok lebih ke bawah, itu sudah. Kenapa? Karena gerakannya boleh jadi tidak sama, tapi tetap niatnya sama, niat sholat. Bacaannya kalau dia bisa untuk berbicara, wajib baca. Gerakannya, kalau dia tidak mampu, sudah. Tidak wajib. Rukuk dipaksa, sujud dipaksa, enggak. Berdiri tidak bisa, yang semampunya itu sudah. Jadi ketika meninggal dalam keadaan dia sudah menunaikan sholat, itu jauh lebih mulia. Daripada dia masuk rumah sakit, gak ngerjakan sholat, naudzubillah. Kalau dia dalam keadaan sakitnya sih tetap mengerjakan sholat, apalagi meninggalnya dalam keadaan sholat. Kira-kira ya apa? Husnul khotimah kalau seperti itu. Anda meninggalnya kok gak sholat, padahal sudah tahu waktunya sholat. Mungkin kalau dipaksa dia ke kamar mandi saya bisa. Tapi berhubung gak ono sing nyekeli dan udiruku dan lain sebagainya, dia tidak sholat. Ini yang keliru. Kalaupun dia tidak bisa wudhu, tidak boleh wudhu. Saya ingat dulu kok. Ada sebagian daripada guru saya itu waktu sakit dibawakan talam, diisi tanah. Buat apa? Buat tayamum. Karena dia boleh kena air, akhirnya buat tayamum. Sholat setelah itu, sholatnya berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tidur terus. Yang penting ada niatan untuk sholat dan dia kerjakan itu sholat sesuai dengan kemampuan. Adapun kalau sudah sampai meninggal, siapa nanti kalau udah ada wasiat dan lain sebagainya? Ya wis mari tanggungan dewe.
Jangan terus, wasiat tidak ada. Anaknya juga tidak tahu. Sholat apa enggak, Bapak panjene. Loro gak gelem sholat. Ini kan keliru juga. Ya, kalau tadi katakan wasiat itu wajib bagi yang sakit. Gak sakit sebenarnya sudah wajib. Karena orang meninggal gak nunggu sakit. Cuman kadang orang yang sakit itu lebih dekat kepada kematian. Biasanya gitu. Cuman kan enggak. Ada yang sakit lama-lama sembuh. Yang enggak ada sakitnya, ternyata seperti kemarin yang di video viral loh. Tengah-tengah ceramah meninggal. Makanya ojo dituakan gulung. Oh, coba dari gunung sakit mau coba gulu biar gulu sih. Ya, wallah alam bisa. Bun nggih. Ya, sudah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina kama rabbuna shighara. Allahumma nas'aluka min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min mas'alati min abdika nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Iqdi hawaijana dunyawiyya wal ukhrawiyya wa wafiqna li islahin niyya bi jahi sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ahli baitihi dzawin nufuzil zakiyyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li. Amin.